Bab 64. Pulang dengan kemenangan, ketika jarak pandang sudah sedikit lebih baik, Lin Hai memerintahkan para pemburu untuk bergegas masuk bersama. Pria yang masih di depan memegang perisai, yang lain mengikuti dari belakang dengan busur di tangan mereka dan langsung menembak ke arah bandit ketika mereka melihatnya. Setelah bergegas melewati pintu gerbang kedua, mereka menyadari bahwa semua kewaspadaan mereka tidak diperlukan lagi. Para bandit penjaga sudah tus atau terluka dan tidak punya kemampuan untuk melawan lagi. Pemandangan ini sangat berantakan dan para pemburu sangat tercengang. Mereka tidak mengira ketiga paket tadi memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, seperti kekuatan para dewa. Pada saat ini mereka semua semakin mengagumi Lin Hai. Dia mampu menciptakan sesuatu yang menakjubkan seperti ini. Meskipun dia bukan dewa, tetapi sudah hampir mendekati status dewa. Jangan bersantai saja, segera bunuh semua bandit di sini. Kecuali orang-orang yang ditahan di sini, Lin Hai segera memberi perintah untuk mengembalikan suasana hati mereka yang terkejut menjadi normal kembali. Wang Dayong segera berteriak kepada para pemburu untuk bertindak cepat. Sesaat kemudian, semua bandit yang menjaga gerbang kedua sudah terbunuh. Para bandit yang sedang bergiliran beristirahat di desa pegunungan semuanya terbangun oleh suara keras tersebut. Mereka bergegas keluar dengan membawa senjata masing-masing. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, mereka sudah ditembak oleh para pemburu dengan panah otomatisnya dan terjatuh satu persatu. Lin Hai masih mengikuti dari belakang, pedang dan pisau tidak memiliki mata, dan tubuh dia masih sangat lemah. Jika para bandit itu benar-benar mendekatinya, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Semua pemburu terlatih dengan baik dan mengikuti perintah Wang Dayong. Mereka maju dalam formasi. Tidak perlu khawatir orang di desa akan melarikan diri. Mereka semua sudah terpojok ke sebuah tebing, sehingga tidak mungkin bisa melarikan diri lagi. Hanya sisa gerbang utama desa yang terbuka. Jika kalian melihat bandit membawa senjata, tembak saja mereka dengan panah otomatis. Mereka yang tidak bersenjata harus ditangkap. Desa Naga Hitam memiliki area yang luas. Sangat susah untuk mengepung dan membunuh semua bandit. Lin Hai memerintahkan pasukannya untuk dibagi menjadi dua kelompok dan menangkap semua orang secepat mungkin. Butuh lebih dari setengah jam untuk menangkap semua warga desa ini. Separuh dari mereka adalah keluarga para bandit, dan separuh lainnya adalah para wanita yang diculik, tetapi beberapa wanita itu telah melahirkan anak bandit. Setelah mengetahui keadaan ini, Lin Hai tidak habis pikir, kenapa mereka mau mengikuti para bandit dalam hidup mereka. Sekarang setelah semua bandit ini terbunuh, mereka mendapat perlawanan dari para wanita ini, tapi sangat sulit untuk memaksa diriku membunuh wanita-wanita ini. Jika kita menahan orang ini, akan sangat merepotkan jika mereka keluar dan melaporkan ke pemerintah. Lin Hai merasa kesal, dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh semua keluarga bandit dulu. Kita bisa menangani sisanya secara perlahan. Wang Dayong dan anak buahnya bertindak dengan cepat dan membunuh semua keluarga bandit. Dia mengabaikan permohonan minta ampun dari mereka dan langsung menebas titik vital mereka. Darah mengalir di mana-mana. Para wanita itu sangat ketakutan dan berteriak dengan keras. Setelah dimarahi, mereka menundukkan kepalanya dan berjongkok di tanah. Lin Hai berdiri di depan dan berkata dengan lantang, kalian tidak perlu takut. Kami di sini hanya untuk menghabisi para bandit ini. Semua orang yang tidak bersalah akan dibebaskan. Jika kalian bersedia pulang, aku akan memberimu sejumlah uang dan kalian boleh pulang sekarang. Kebanyakan wanita ini tidak ingin pulang. Mereka telah dilecehkan oleh para bandit. Mereka tidak berniat untuk pulang, atau mereka akan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Lin Hai menghela nafas sambil berkata, jika kalian tidak ingin pulang, kamu bisa ikut bersama kami ke desa. Kami jamin kalian akan punya cukup makanan. Jika kalian menemukan seseorang yang kalian sukai, maka kalian bisa menikah dengannya, tapi kalian harus bersumpah demi Tuhan bahwa kalian tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Lin Hai benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini, hanya mereka yang bersedia, yang akan dibawa kembali ke desa. Situasi di desa Angin Hitam ini lebih rumit, karena banyak orang yang sudah lama diculik. Mereka sudah cukup lama hidup bersama dengan bandit-bandit ini. Lin Hai tidak akan bisa hidup dengan hati nuraninya lagi jika dia harus membunuh wanita-wanita ini. Dia tidak punya pilihan selain mengawasi mereka dengan cermat, dan mencegah mereka meninggalkan desa sesuka hati. Setelah menyelesaikan masalah wanita ini, dia menemukan ruang rahasia tempat penyimpanan uang. Setidaknya ada 50 atau 60 ribu tak perak, emas dan perhiasan bertumpuk seperti gunung kecil. Semua orang sangat tercengang, meski hasilnya dibagi. Seorang pemburu masih bisa mendapatkan 3 atau 400 tak perak.
jumlah persediaan makanan mereka beberapa kali lipat lebih banyak dibandingkan di desa Laoyaoshan. Yang lebih disukai oleh Lin Hai adalah benteng ini memiliki lebih dari 400 ekor kuda. Kekayaan yang dikumpulkan oleh Desa Naga Hitam selama bertahun-tahun ini bahkan sudah melebihi kekayaan pemerintah daerah. Ambil semua makanan dan uang ini, semua dimasukkan ke dalam gerobak dan dibawa pulang bersama-sama. Sebagian besar wanita ini sangat senang. Setidaknya mereka punya harapan baru. Lin Hai meminta para pemburu untuk menjelaskan kepada mereka betapa menyenangkannya kehidupan di desa. Dan ada juga para wanita yang diselamatkan dari desa Laoyaoshan. Mereka semua bekerja bersama dan bisa makan 3 kali sehari, tidak perlu khawatir sama sekali dengan masalah hidup lagi. Hal ini memungkinkan para wanita untuk menetap dan memiliki harapan baru dalam kehidupan. Ada banyak kereta kuda di benteng pegunungan ini, semuanya diambil dari karavan. Lin Hai tidak membutuhkan karavan jadi dia membuangnya. Sebaliknya, warga desa mendapat tawaran yang sangat bagus. Semua barang dibawa pulang sekaligus, membutuhkan lebih dari 50 gerobak kuda. Hari sudah siang ketika mereka tiba di desa. Karena takut terlihat, mereka memilih melewati jalan kecil. Hal ini memakan banyak waktu. Ketika mereka sampai di pintu gerbang desa, mereka melihat semua warga desa sedang menunggu mereka. Ketika mereka melihat konvoi ini, mereka semua berlari dengan penuh semangat. Mereka melihat konvoi yang tampak seperti seekor naga, dan ratusan kuda dibawa. Semua warga desa sangat gembira. Kuda itu dibagikan untuk setiap rumah tangga. Dan setiap keluarga memperoleh beberapa ekor kuda. Sekarang setiap keluarga yang memiliki banyak tanah, dapat bertani dengan kuda ini, dan akan jauh lebih praktis, dan mereka juga dapat menggunakannya untuk mengangkut barang dan menghasilkan uang. Kami sudah sibuk sepanjang hari dan sangat kelaparan. Cepat siapkan makanan untuk kami. Sudah siap. Ayo kita bawa gerobak ini pulang ke rumah lalu kita makan bersama. Kiao Er dengan senang hati menarik lengan Lin Hai. Dia melangkah dengan penuh kebanggaan. Inilah suaminya. Dengan semua pemburu di desa, benar-benar sudah mengalahkan kedua benteng gunung tersebut. Mereka juga membawa begitu banyak makanan, ternak, dan uang. Apakah ada pria lain yang bisa dibandingkan dengan Lin Hai? Saya khawatir selain para pejabat, tidak akan ada orang di pedesaan yang lebih hebat daripada Lin Hai. Saat mereka sampai di desa, para ibu sangat antusias, membawakan mereka air untuk mencuci muka. Bab 65. Pembagian hasil. Saudaraku, semuanya makanlah dulu. Setelah selesai makan, kita akan mulai membagikan makanannya. Lin Hai berseru dengan keras. Dia tidak istirahat sepanjang malam dan sangat kelelahan, tapi semua orang bersemangat dan sangat bersemangat. Dengan begitu banyak makanan dan uang, mereka akan tetap terjaga selama 3 hari 3 malam. Lin Hai melakukan ini untuk membuat para wanita itu merasa nyaman. Para wanita yang diselamatkan dari Gunung Laoyao secara khusus diminta untuk menghibur mereka, menjelaskan kepada mereka seperti apa kehidupan di desa ini. Mereka melihat makanan dan para wanita yang diselamatkan oleh Laoyaoshan semuanya cukup makan dan berpakaian bagus. Hal ini membuat mereka merasa lega. Warga desa ini tiba-tiba mendapat makanan dan uang dalam jumlah yang besar. Bahkan jika mereka tetap tinggal dan menjadi selir mereka, itu akan menjadi solusi yang baik bagaimanapun. Mereka telah dilecehkan oleh para bandit, jadi tidak mungkin mereka bisa menjadi istri pertama. Saat mereka mencari pasangan di masa depan, mereka pasti akan mengutamakan mereka yang kondisinya lebih baik. Apapun yang terjadi, setidaknya mereka tidak akan mati kelaparan dan tidak akan ada masalah dalam hidupnya. Wang Dayong, Liu Ergo dan yang lainnya menarik kereta berisi uang ke rumah Lin Hai. Mereka mengunci pintu depan. Ada lebih dari 10 ekor anjing di luar rumah. Jika ada yang mendekat, anjing itu pasti akan menggonggong dengan keras, mencegah seseorang mencuri uang. Setelah makan malam, kumpulkan semua orang, singkirkan segala sesuatu yang menutupi kereta untuk memperlihatkan makanannya. Semua orang sangat bersemangat. Jumlah makanan ini akan cukup untuk dimakan semua warga desa kita untuk waktu yang lama, bukan? Kepala desa begitu bersemangat hingga hampir terjatuh. Setelah kelaparan sepanjang hidupnya, rumahnya sekarang sudah dipenuhi dengan persediaan makanan. Dia tidak akan bisa menghabiskannya meskipun dia makan sebanyak yang dia bisa setiap hari. Dia tidak pernah berani memimpikannya hal seperti ini sebelumnya. Dengan uang, hasil panen kita akan semakin baik, dan kita bisa menyimpan lebih banyak makanan di rumah. Kamu bisa makan dengan tenang, karena kamu tidak akan bisa menghabiskan semua makanan yang kamu panen seumur hidupmu. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Kamu benar hebat. Jika bukan karena kamu, semua orang di desa kami akan mati kelaparan.
Kepala desa terlihat sangat mengagumi Lin Hai. Liu Ergo tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berkata, "Jangan menunda lebih lama lagi, katakan saja padaku bagaimana kita akan membaginya. Mari ikuti aturan lama dan sisakan 3.000 kilogram makanan untuk para perempuan ini, biarkan mereka memasak sendiri di kemudian hari, sisa makanan akan dibagi rata ke setiap rumah tangga. Jika ada banyak anggota keluarga, berilah mereka lebih banyak," kata Lin Hai. "Baiklah, ayo siapkan timbangan untuk membagi makanan." Lin Hai membiarkan mereka membagikan makanannya, dan membawa para pemburu ke rumahnya. Ada aturan di desa bahwa pembagian uang tidak boleh diketahui orang lain, sekalipun setiap keluarga mendapat sejumlah uang, jumlah totalnya tidak akan dilaporkan. Hal ini juga untuk mencegah para wanita merasa cemburu dan memiliki mentalitas yang tidak baik. Lin Hai berkata, "Uang yang kita rampok kali ini lebih banyak dari yang kita bayangkan. Jadi aku berencana memberi kalian lebih banyak, aku akan menyimpan sepertiganya, dan kalian dapat membagi sisanya secara merata." Para pemburu sangat senang saat mendengar hal ini. Bagaimanapun, telah disepakati sebelumnya bahwa Lin Hai akan mendapatkan setengah dari seluruh hasil yang didapat, karena kemampuan menghasilkan uang bergantung pada kemampuan Lin Hai. Jika tidak, dia tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak itu, tapi jika memberi mereka lebih banyak sekarang, setiap keluarga bisa mendapat puluhan tael perak lagi. Wang Dayong mengerutkan keningnya dan berkata, "Karena kita sudah menyetujuinya, bagaimana kita bisa mengubahnya begitu saja? Lagi pula, kami mampu mengalahkan para bandit karena kemampuanmu. Kami sudah sangat puas jika bisa mendapatkan setengahnya." Aku setuju dengan perkataan Dayong. Kalau bukan karena Lin Hai, kita akan tetap makan sayur liar setiap hari. Kita tidak boleh melanggar kesepakatan kita. Liu Ergo semakin mengagumi Lin Hai dan merasa sangat adil jika Lin Hai mengambil setengah dari uang tersebut. Para pemburu juga setuju, tidak ada yang keberatan. Saat melawan para bandit, ketiga paket peledak itu telah menghancurkan mereka. Semua orang merasa bahwa Lin Hai pastilah seorang dewa, dewa yang turun dari langit untuk membantu mereka. Mereka sangat menghormati Lin Hai di hati mereka. Mereka tidak berani merasa iri sama sekali. "Hahaha, kamu benar sekali. Setelah aturan ditetapkan, aturan itu harus dipatuhi. Tapi sekali lagi, aku bersedia memberi kalian sedikit uang lagi, jadi itu tidak dianggap melanggar aturan. Aku hanya berpikir kali ini jumlah rampasan kita sangat banyak. Tidak ada gunanya menyimpan terlalu banyak uang di rumah. Kita telah menyelamatkan begitu banyak wanita, dan mereka semua mungkin akan tinggal di desa untuk melanjutkan kehidupannya. Setelah ini, kalian mungkin perlu menerima beberapa selir lagi. Anggaplah sedikit uang ini sebagai hadiah untuk kalian." Lin Hai berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar penjelasan Lin Hai, semua pemburu sangat berterima kasih. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Hai akan begitu peduli pada mereka. Dia tidak hanya membantu mereka menghasilkan banyak uang, tetapi juga membantu mereka untuk mendapatkan selir. Anda harus tahu bahwa para bandit memiliki standar yang sangat tinggi, dan wanita yang mereka culik dari desa-desa, semuanya sangat cantik. Mereka semua terlihat cukup puas saat sampai ke desa. Dengan begitu banyak uang, tidak akan ada kesusahan untuk menghidupi satu atau dua perempuan lagi. Apakah boleh begini? Wang Dayong masih merasa hal itu tidak pantas. "Ada masalah apa lagi? Ambil saja uangnya. Sudah kubilang, dengan selir dan banyak ladang, kalian harus punya lebih banyak anak. Semakin banyak anak yang kamu miliki, semakin besar rezeki kalian." Setelah mendengar kata Lin Hai, para pemburu menjadi sangat bersemangat. Impian terbesar mereka adalah membantu anak mereka menjadi sukses di masa depan. Tidak peduli seberapa bagus kondisi yang ditawarkan oleh orang lain, mereka tidak akan pernah mengkhianati Lin Hai, karena dengan mengikuti Lin Hai, mereka tidak hanya bisa hidup baik, tetapi keturunannya juga bisa sejahtera. "Oke, cepat bagikan uangnya. Semuanya, ingat ini, setelah kalian pulang nanti, tidak ada yang boleh memberitahu siapapun berapa banyak uang yang telah kita rampok. Kalian tidak boleh memberitahu anggota keluarga kalian. Aku percaya kepada kalian semua, tapi wanita berambut panjang dan berpengetahuan pendek, dan suatu saat mereka akan merasa iri di hatinya, mereka akan menceritakan kisah ini di luar sana. Semua tanah yang kajian beli dengan uang ini akan diambil alih oleh pemerintah." Wajah Lin Hai berubah dan dia menjelaskan dengan nada yang sangat serius. "Tidak masalah. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Jika ada wanita yang berani bertanya, aku akan segera menamparkan wajahnya." Kata seorang pemburu, "Kamu benar,
Siapapun yang berani membocorkan rahasia ini akan menjadi pengkhianat dan akan berakhir seperti naga bermata satu. Wang Dayong berkata dengan dingin, ia juga tahu bahwa pikiran perempuan berbeda dengan laki-laki, wanita-wanita itu tidak peduli. Siapa yang lebih hebat, mereka akan merasa iri di saat mereka melihat seseorang mendapat uang yang lebih banyak. Semua orang langsung mulai berteriak, kemudian mereka membagi uang itu dengan penuh semangat. Setelah membagi uangnya, Wang Dayong masih tidak pergi. Kita masih akan mengurus beberapa hal lain lagi. Kata Lin Hai, ada sesuatu yang harus kita tangani secepatnya. Komandan kedua desa naga hitam masih hidup. Apakah kamu ingin aku segera menanganinya? Wang Dayong bertanya kepada Lin Hai bab 66. Permasalahan selir. Kamu harus lebih berhati-hati. Bunuh dia, kemudian bawa dia ke Beishan di malam hari. Lin Hai menjelaskan secara rinci. Saya mengerti. Wang Dayong mengangguk, seluruh desa dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Tempat penyimpanan persediaan makanan di rumah-rumah sudah penuh, setiap keluarga mendapatkan beberapa ratus tak perak. Semua menjalani kehidupan yang sangat kaya. Lin Hai berencana untuk menjalani kehidupan yang baik di masa depan dan tidak melakukan apapun yang akan membuatnya menjadi sorotan untuk saat ini. Semakin kaya, dia seharusnya semakin rendah hati. Jalanan Beishan sudah diperbaiki, dan semua tempat pembakaran batu bata harus membeli kayu dari luar untuk membuat batu bata. Saat dia berjalan kembali ke dalam rumah, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang terjatuh. Lin Hai mendongak dan melihat Kiaoer jatuh ke tanah sambil memegang seikat emas batangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membuatku takut setengah mati. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Kiaoer berkata dengan nada kesal. Lin Hai bergegas dan membantunya berdiri. Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat berapa banyak uang yang dimiliki keluarga kita. Dan kamu datang dengan tiba-tiba, membuatku sangat ketakutan. Haha, tidak ada yang perlu dihitung. Lagi pula, kita punya lebih banyak uang daripada yang bisa kita belanjakan saat ini, jadi jika kamu ingin membeli sesuatu, segeralah membelinya. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa warga di desa berpikir untuk membeli lebih banyak lahan. Dan banyak orang berbicara tentang mengambil selir. Aku ingin tahu apakah ada perempuan yang kamu suka. Saat Kiaoer berbicara, dia diam menatap Lin Hai. Aku tidak berniat untuk mengambil selir. Aku sudah sangat puas dengan kamu. Sebaiknya kamu belajar lebih keras daripada membuang waktu untuk memikirkan hal ini, kata Lin Hai. Kiaoer sangat gembira saat mendengar hal ini. Tidak ada wanita yang mau berbagi suaminya dengan orang lain, namun banyak pemburu di desa yang sudah memiliki selir. Mereka yang sebelumnya tidak memiliki selir, kini memiliki banyak uang dan perhatian mereka terfokus pada wanita. Wanita itu, ketika mereka sedang santai, mereka akan pergi dan mengintip secara diam-diam, atau mereka akan berinisiatif untuk pergi ke sana dan berbicara dengan wanita. Wanita itu, jelas sekali mereka berencana untuk menikah lagi. Bahkan jika Lin Hai benar ingin mengambil selir, Kiaoer tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, salah satu hal terpenting bagi seorang pria adalah mewariskan garis keturunannya. Yang lain punya banyak anak, dan kamu hanya punya 1 atau 2 anak tersisa di keluarga Anda. Nantinya, dia pasti akan iri kepada orang itu. Kenapa kamu tidak memilih 1 juga? Aku sudah bicara dengan wanita-wanita itu, dan cukup banyak dari mereka yang tertarik padamu. Jangan bahas hal semacam ini lagi. Aku benar-benar tidak punya niat untuk hal seperti itu. Jika kita menginginkan anak, kita bisa mempunyai nanti. Lagi pula kita masih muda, tidak apa-apa untuk memiliki anak sebanyak yang kamu inginkan. Lin Hai berkata sambil membantu mengemas emasnya. Sekarang Kiaoer benar sudah lega. Suaminya masih yang terbaik, tidak hanya hebat, tapi dia juga tidak pernah memikirkan hal-hal yang berantakan seperti itu. Suamiku, kita sudah punya banyak uang sekarang. Mengapa kita tidak pergi ke rumah ibuku dan membeli lahan lagi? Kiaoer bertanya. Oke, kita memang sudah punya banyak uang, dan tidak ada gunanya menyimpannya di rumah. Mari kita lihat berapa luas lahan yang bisa kita beli. Jika ada lahan pertanian bagus yang luas, membeli 1000 hektar pun tidak akan menjadi masalah. Kiaoer terkejut saat mendengar hal ini, dan bertanya, 1000 hektar terlalu luas, bukan? Tidak juga. Tuan tanah yang besar memiliki puluhan ribu hektar. Terlebih lagi, seseorang harus mengelola sekitar 100 hektar. Akan lebih baik jika membeli lebih banyak lahan, asalkan hasil panennya bagus, kita bisa menghasilkan banyak uang sekaligus.
Lin Hai menjelaskan, apa yang dikatakan suamiku memang masuk akal, tetapi kita menghabiskan begitu banyak uang. Hasil panen tidak dapat dibagi rata kepada keluarga saya. Kita harus mengambil bagian terbesarnya. Kiawer berkata dengan sangat serius. Kita semua adalah keluarga, mengapa kita harus perhitungan? Setengahnya sudah cukup baik. Derajat itu tidak boleh. Jika orang luar mengetahui bahwa aku menyimpan uang ini di rumah ibuku dan memberikan dia bagian yang begitu besar, mereka pasti akan mengatakan bahwa aku tidak cukup berbudi luhur dan aku membawa uang ke rumahku sendiri. Bagaimanapun juga, pada zaman dahulu wanita harus menjalankan 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Setelah mereka menikah, mereka menjadi bagian dari keluarga suaminya, mereka harus memihak keluarga suaminya. Baiklah, kamu bisa menangani masalah ini sesuai keinginanmu. Tapi aku tidak bisa membiarkan keluargamu menderita, lagi pula kami tidak kekurangan makanan juga. Selain itu, saya melihat rumah ibumu tidak dalam kondisi yang baik, jadi bawalah lebih banyak uang untuk renovasi rumah, kata Lin Hai. Baiklah, bawa saja tambahan 50 tael perak. Itu cukup untuk membangun pekarangan yang bagus. Besok, ayo kita pergi ke sungai untuk menangkap ikan, setelah itu kita akan pulang ke rumah orang tuamu bersama-sama. Lin Hai berkata sambil tersenyum, tentu saja Kiawer dengan senang hati menyetujuinya. Lin Ruoxue terlihat bosan dan sedang menggambar sesuatu dengan penanya. Xiao Cui datang membawa sepiring buah, dia melihat apa yang dilukis Lin Ruoxue adalah potret Lin Hai. Nona, kamu tidak tertarik pada Lin Hai, kan? Xiao Cui berkata sambil terkekeh. Lin Ruoxue terkejut dan segera menyimpan potret itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, gadis bodoh. Wajah Li Ruoxue langsung memerah. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menyembunyikan rasa malunya. Hehe, jika kamu tidak menyukai Master Lin, kenapa kamu melukis potretnya? Xiao Cui tumbuh besar bersama Lin Ruoxue, dan mereka sangat memahami satu sama lain, tentu saja sangat jelas apa yang dia pikirkan. Lin Ruoxue ragu dan tidak tahu harus menjawab apa, memang tidak bisa diterima melukis potret seseorang secara diam-diam. Aku hanya ingin tahu orang seperti apa Lin Hai itu. Lin Ruoxue berkata sambil menghela nafas, saya telah melihat banyak talenta muda, termasuk mereka yang pandai sastra dan seni bela diri, tapi dibandingkan dengan Lin Hai, mereka tidak ada apa-apanya. Lin Hai tampak begitu percaya diri, seolah semua masalah bisa diselesaikan dengan mudah olehnya. Tuan Lin memang orang yang luar biasa. Bahkan Tuan pun sering memujinya. Saya mendengar bahwa tim eksplorasi telah membawa kabar baik dan sudah melapor kepada Tuan. Lin Ruoxue langsung bersemangat dan bertanya dengan cepat, apakah mereka menemukan biji besinya? Ya, mereka menemukan biji besi berukuran sedang, dan tidak terkubur terlalu dalam. Sangat mudah untuk menambang biji besi jenis ini, mereka hanya perlu menggali beberapa meter tanah dan bebatuan teratas, ada biji besi di bawahnya. Jawab Xiao Cui, hebat, dengan biji besi, kita akan bisa melebur besi, istana kekaisaran akan mendapatkan besi olahan dalam jumlah besar, dan kekuatan nasional akan meningkat dengan pesat. Hal berikutnya adalah menambang biji besi dan mulai melebur besi secepat mungkin. Ada kilatan di tatapan mata Lin Ruoxue. Dia sangat gugup akhir ini, dia takut orang itu tidak dapat menemukan biji besi. Sekarang misi pertama telah tercapai. Maka persoalan peleburan besi sudah pasti akan terlaksanakan. Atas kontribusinya yang begitu besar kepada pemerintah, Lin Hai tidak hanya akan dianugerahi sebuah gelar, akan ada peluang besar baginya untuk menjadi pejabat di kemudian hari. Lin Ruoxue menjadi sangat bersemangat. Ayo pergi menemui ayah. Aku juga ingin tahu detailnya. Lin Ruoxue berdiri dan berkata. Bersambung